Sebelum kami menjelaskan tentang apa itu akidah, kami mengajak dulu untuk merenungkan sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, "Kaifa antum idza labisatkum fitnatun yahramu fiha al-kabiru wa yarbu fiha as-saghiru." Nabi bertanya, bagaimana keadaan kalian idza labisatkum fitnatun, ketika kalian berpakaian oleh fitnah. Nabi menggambarkan berpakaian oleh fitnah, maknanya pakaian sesuatu yang tidak lekang, tidak lepas pada tubuh, artinya melekat pada tubuh, itu namanya pakaian. Nabi menanyakan, kaifa antum, bagaimana keadaan kalian idza labisatkum fitnatun, ketika fitnah sudah menjadi pakaian kalian. Artinya fitnah sudah menjadi keseharian kita. Fitnah sudah menjadi hal-hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Apa fitnah? Fitnah yang Rasulullah maksudkan dalam hadis bukan fitnah bahasa Aceh, pegah-pegah melikut, baik fitnah-fitnah lung. Bukan itu maksud fitnah. Maksud fitnah itu ujian. Allah menguji kita dengan berbagai macam, diuji keimanan, diuji keikhlasan, bermacam-macam ujian yang datang, apalagi di akhir zaman. Luar biasa banyaknya fitnah bila kita bandingkan dengan masa dahulu. Ada beberapa tafsir makna fitnah. Ada juga makna fitnah apapun yang mendatangkan murka Allah, itu namanya fitnah. Ada juga makna fitnah dalam tafsir, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Itu fitnah makna syirik, bukan mengata-ngatain orang dari belakang. Jadi makna fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Itu maksud dalam Al-Quran adalah melakukan hal-hal yang mengeluarkan kita daripada iman ataupun syirik. Lebih besar dosa syirik ketimbang dosa membunuh orang. Jadi kan makna fitnah inan lagi bak sinetron Haji Umar, bak fitnah kelung, al fitnatu asyaddu minal qatl, kan salah penafsiran. Jadi fitnah di situ maknanya adalah syirik. Ada juga makna fitnah apapun yang memiliki potensi untuk kita berdosa. Maka tidak heran anak disebut fitnah, harta disebut fitnah, jabatan disebut fitnah, apalagi apapun yang bisa mendatangkan, berpotensi mendatangkan dosa, itu dinamakan dengan fitnah. Harta yang kita miliki tidak betul, tidak benar kita kelola harta tersebut sehingga menjerumuskan kita ke dalam neraka, maka harta tersebut fitnah. Makin banyak harta, makin banyak fitnah, karena makin menyulitkan kita dalam mengelola harta tersebut agar kita tetap berada di jalan yang diridhai Allah. Jadi Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud mempertanyakan, bagaimana keadaan kalian nanti ketika fitnah sudah menjadi pakaian kalian. Kemudian Rasulullah menggambarkan sedikit gambaran keadaan akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Yahramu fiha as-saghiru, yahramu fiha al-kabiru wa yarbu fiha as-saghiru. Artinya orang yang dewasa cepat jadi menua. Makna yahramu, maksud daripada yahramu bukan hanya sekedar tua usia, tapi kondisi fisik kita sudah melemah, kena stroke. Dulu orang umur 90 tahun masih kuat, sekarang umur 50 tahun sudah stroke. Jadi usia dewasa, usia 40-50 sudah mulai pikun. Wa yarbu fiha as-saghiru, dalam zaman fitnah anak yang masih kecil, masih muda belia, tetapi usianya sudah bertambah, akalnya sudah bertambah. Yarbu, maksud yarbu menambah. Anak kecil menambah usia, masih usia belasan tahun tapi pengetahuannya sudah seperti orang dewasa. Apalagi anak-anak yang bebas menggunakan media sosial. Kita sering membaca di media, di koran-koran, di belahan dunia yang lain, di tempat-tempat yang lain, masih sekolah SD, sekolah SMP sudah tahu memperkosa
lawan jenis. Ini akibat dari pengetahuan yang mereka dapatkan melalui media sosial. Jadi istilahnya umu tinggal ikut akai kaijak uku. Itu kondisi di zaman fitnah. Wa yattakhidhuhan nas sunnatan, dan dijadikan oleh manusia fitnah itu sebagai sebuah sunnah. Apa makna sunnah? Sunnah kebiasaan. Perbuatan fitnah manusia menjadikan sebagai sebuah sunnah. Contoh fitnah paling dekat ini HP. HP juga fitnah, karena lebih banyak orang menggunakan untuk hal negatif ketimbang positif. Tapi orangnya menyuhana HP dianggapnya terbelakang. Hari gini belum punya HP, hari gini belum ada WhatsApp, hari gini belum ada Facebook. Jadi sesuatu yang menjadi fitnah itu dianggap sunnah, sehingga ketika kita membuat perubahan fitnah tersebut kita hilangkan, orang akan menganggap kita menghilangkan sunnah. Itulah kondisi zaman fitnah. Kemudian para sahabat bertanya, wa mata dzalika ya Rasulullah, kapan suasana seperti itu wahai Rasulullah? Jawab Rasul, idza kasurat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum. Apabila banyak orang yang memiliki keahlian membaca Al-Quran, tapi yang benar-benar paham ilmu agama sedikit. Hari ini terjadi banyak sekali orang yang pintar menghafal Al-Quran, tapi pemahaman agamanya dangkal. Malah salah seorang ulama yang bernama Imam Abdurrahman As-Suyuti atau Imam Sayuti, beliau sudah mewanti-wanti. Beliau hidup di akhir abad 9. Ada satu ungkapan beliau yang mungkin hari ini sudah menjadi fenomena. Al-alim indal awam man sa'idal mimbar. Orang alim menurut pandangan masyarakat awam adalah yang menguasai mimbar, yang pintar berpidato, yang mampu membuat orang ketika mendengar ceramahnya terkesima, yang mampu membuat orang lain merasa terbelalak mendengar apa yang dia ceramahkan di mimbar-mimbar. Itulah orang alim yang sebenarnya menurut pandangan orang awam. Jadi orangnya kata terbalik, yang malim yang cara berpidato, walau pemahaman hukum agama kurang. Orang yang pintar menguasai pemahaman hukum agama walaupun 4 mazhab sekalipun, bila dia tidak memiliki keahlian berretorika, berpidato, itu dianggap dia tidak alim. Jadi ketika akhir zaman atau di zaman fitnah, banyak orang yang ahli membaca Al-Quran, malah menghafal Al-Quran, tapi waqallat fuqaha'ukum, sedikit fuqaha, orang yang benar-benar mengerti agama sedikit. Wa kasurat umara'ukum wa qallat umana'ukum. Lanjut Rasulullah, zaman fitnah adalah zaman di mana banyak umara, orang yang memimpin banyak. Mungkin dulu ketika masih berlaku kerajaan, paling seorang raja yang berkuasa, dia memiliki wilayah yang sangat luas. Sekarang di kantor bupati saja berapa orang kepala dinas. Jadi amir, orang yang memiliki kekuasaan, berhak memerintah, banyak sekali, tapi yang amanah sedikit. Banyak yang menjadi pemerintah, orang yang memerintah, tetapi yang amanah sedikit. Itu salah satu tanda akhir zaman ataupun fitnah, zaman fitnah. Wal tumisatid dunya bi'amalil akhirah. Dunia dicari dengan profesi, dengan menggunakan profesi amal akhirat. Artinya buat akhirat, menghidupkan syariat, menghidupkan hal-hal yang berbau agama, tapi tujuan untuk mencari dunia, bukan lagi tujuan untuk akhirat. Itu zaman fitnah. Dulu kita tidak pernah mendengar orang yang berceramah patok sedekah. Sekarang ada kita panggil ustaz, biaya untuk manajemen saja sekian. Malah pernah saya dengar ada yang sampai 30-an juta, ada yang lebih. Jadi amal akhirat sudah dijadikan tujuan untuk mencari dunia. Itulah tanda-tanda zaman fitnah ataupun akhir zaman. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi juga bersabda, innakum qad asbahtum fi zamanin kasirun fuqaha'uhu qalilun khutaba'uhu. Nabi bersabda menggambarkan masa beliau masih hidup.
Kata Nabi kepada para sahabat, innakum asbahtum, kalian hari ini berada dalam satu zaman yang banyak orang memahami hukum agama, qalilun khutaba'u, tapi sedikit orang yang pandai berkhutbah, sedikit orang yang pandai berpidato. Wa kasirun mu'tuh qalilun su'aluh, banyak orang yang mau memberi tetapi sedikit yang meminta. Dulu masa sahabat, masa tabi'in, masa tabi'in, orang kadang-kadang kalau mau bersedekah tu nggak tahu mau bawa ke mana, saking sedikitnya orang yang meminta. Rasul melanjutkan dalam hadis tersebut, wasayati zamanun, akan datang satu masa, qalilun fuqa'a'u kasirun khutaba'u, sedikit orang yang betul-betul memahami agama, tapi kasirun khutaba'u, banyak orang yang pintar berkhutbah, pintar berpidato. Kasirun so'aluh qalilun mu'tuh, banyak orang yang meminta tetapi sedikit yang memberi. Orang yang kantor mentumpuk proposal, abak perusahaan mentumpuk proposal, lebih le orang lelaki, lebih banyak yang minta ketimbang yang memberi. Apa kata Rasulullah menggambarkan kondisi zaman seperti itu? Al-amalu al-ilmu fihi khairun minal amal. Ilmu dalam masa zaman seperti itu lebih baik daripada beramal. Maksud beramal di situ bukan amal wajib, amal sunat. Kita beramal memperbanyak amal sunat tapi ilmu dangkal, sehingga kadang-kadang tidak tahu apa yang menjadi penyebab amal ibadat kita terselamatkan. Itu masih mending belajar ilmu ketimbang memperbanyak amal sunat tapi tidak tahu mana cara-cara untuk menjaga amal tersebut agar sah. Banyak orang beramal di zaman sekarang tapi kita tidak paham cara menjaga kualitas amal tersebut. Orang senang beramal tapi di sisi yang lain senang memamerkan amal. Semua orang senang beramal, belum masuk dalam beramal pun dia sudah pamer dia akan beramal. Ini akibat kurangnya pemahaman ilmu. Jadi tidak memiliki ilmu untuk menjaga agar amal kita makbul, amal kita diterima Allah. Inilah kondisi zaman fitnah yang digambarkan oleh Rasulullah, yang mungkin bisa kita katakan hari ini sudah terjadi. Sesuai dengan tema tentang masalah akidah, perlu kita ketahui bahwa akidah tersebut adalah persoalan keyakinan kita, persoalan hubungan kita dengan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah. Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab La tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud, tidak sah ibadat kecuali sesudah kita mengenal yang disembah, mengenal Allah. Akidah adalah persoalan dasar, tauhid. Ilmu fardhu ain dibagi tiga, ada tauhid, ada fikih, ada tasawuf. Para ulama menggambarkan tauhid ini ibarat tanah. Kita mau bercocok tanam, mau menanam kacang, mau nanam padi, mau nanam gandum, kita butuh tanah. Butuh tanah sebagai tempat kita bercocok tanam. Tanah gambaran ilmu tauhid, tanaman gambarannya ilmu fikih, pagar adalah gambaran ilmu tasawuf. Tauhid yang sebenarnya bukan hanya sebatas mengucapkan la ilaha illallah. Orang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak memiliki 5 aspek setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, imannya belum sempurna. Kalau sekedar meyakini bahwa Allah ada, musyrik Makkah juga meyakini Allah ada. Sebelum datang Islam, mereka bertuhan kepada Allah, cuma mereka mensyarikatkan Allah, artinya meyakini bahwa selain Allah ada kekuatan lain yang mampu membantu kita di akhirat. Ada Tuhan berhala yang mereka sebut dengan Latta, Uzza, Manah dan sebagainya. Mereka meyakini ada Allah dan mereka beriman kepada Allah. Jadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja belum selesai persoalan keimanan kita tanpa memiliki 5 aspek. Disebutkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab beliau yang berjudul Syu'ab al-Iman. Dalam Syu'ab al-Iman, Imam Baihaqi, beliau hidup di abad ke-4 Hijriah, salah satu perawi hadis terkenal, menyebutkan bahwa 5 aspek harus dipenuhi seorang muslim baru imannya sempurna.
Pertama, seorang muslim harus menetapkan adanya Sang Maha Pencipta. Itu persoalan pertama yang harus dipenuhi seorang mukmin. Kita yakin dalam hati ada pencipta. Kenapa kita harus memiliki keyakinan ada pencipta? Supaya kita terbebas dari pemahaman ateisme, pemahaman ta'til. Dalam bahasa kita disebut ta'til. Ta'til itu menganggap kosong alam ini daripada pencipta, atau dalam bahasa ilmu teologi disebut ateisme. Setelah selesai kita meyakini alam ini ada pencipta agar kita terbebas daripada pemahaman ateisme, belum selesai persoalan iman. Kedua, kita harus menetapkan keesaannya. Pertama, yakin ada Tuhan. Orang musyrik juga yakin ada Tuhan. Setelah kita yakin ada Tuhan, harus kita tetapkan bahawa Tuhan yang kita yakini itu esa. Dia Tuhan yang ahad, Tuhan yang esa, baru dinamakan tauhid. Tauhid itu secara harfiah bermakna mengesakan. Wahada yuwahidu tauhidan. Jadi mengesakan Tuhan itu namanya tauhid. Meyakini ada Tuhan saja belum sah iman tanpa mengesakannya. Kenapa harus mengesakan? Dalilnya Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Tiap kali kita baca malah menjadi surat langganan ketika salat. Qul huwallahu ahad. Itu dalil paling jelas tentang kita harus mentauhidkan, mengesakan Tuhan. Kemudian yang ketiga, aspek yang harus kita miliki agar keimanan kita benar-benar sempurna, yaitu menetapkan bahawa Allah bukanlah sebuah materi. Dalam alam dunia ini ada yang berupa materi, ada yang berupa arat. Arat itu disebut atribut dari materi. Misalnya jeruk. Jeruk warna kuning atau warna oranye, ini disebut arat atau sifat. Materi jeruk yang ada di dalam isinya, isi atau daging daripada jeruk itu materi jeruk. Adapun warna oranye ini sifat. Apakah Allah memiliki materi dan arat yang seperti dimiliki makhluk? Jawabannya tidak. Jadi aspek yang ketiga yang harus kita yakini, menetapkan bahwa Allah bukan jauhar dan Allah bukan arat, supaya kita terbebas dari penyerupaan Allah dengan makhluk atau tasbih. Dalilnya dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Kemudian aspek yang keempat, menetapkan bahawa selain Allah asalnya tidak ada sebelum Allah mengadakannya. Ini juga keyakinan yang harus dimiliki seorang muslim. Kalau tidak, kita sama dengan orang Mu'tazilah, meyakini bahawa alam ini kadim, meyakini bahawa alam yang ada di dunia jagat raya ini adalah terjadi secara berevolusi tanpa ada penciptanya. Sehingga pernah digambarkan dalam buku-buku ketika kita belajar SD, seolah-olah manusia ini berasal dari monyet, dari kera, dari manusia orang hutan, hingga berevolusi, berubah tanya ke manusia. Ngan roro mi mentang le bulan ti mentang berat tak dengan kera. Ipu menan. Ipu nge tanya dari gula jamun. Ipu ga asal manusia orang hutan. Kemudian aspek yang kelima, menetapkan bahwa Allah mudabbir, yang mengaturkan apa yang ia ciptakan dan mengontrolnya sesuai dengan kehendak Allah. Itu 5 aspek harus dipenuhi oleh seorang mukmin, baru sah imannya. Bila dia tidak memiliki kelima aspek tersebut, hanya mengucapkan la ilaha illallah, itu imannya belum sempurna. Lantas di mana kedudukan sifat 20? Ini juga kita harus paham sejarah. Sifat 20, istilah sifat 20 baru lahir di abad 9. Bukan pada masa Rasulullah. Ini jangan salah dipahami. Istilah lahir belakangan. Isi daripada sifat 20 masa Rasulullah sudah ada. Ini jangan nanti kita terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh kelompok di sebelah. Katanya itu sifat 20 nggak ada masa Rasulullah, sifat 20 nggak ada masa sahabat, nggak ada masa tabi'in. Itu sifat yang dibuat-buat di karang-karang ulama-ulama belakangan.
istilah sifat 20 benar, tidak ada masa Rasulullah. Tetapi inti dari sifat 20 itu sudah ada semenjak masa Rasulullah. Malah sebelum Rasulullah sudah ada sifat inti daripada sifat 20. Bagaimana gambaran tentang sifat 20? Kita sudah lama menghafal semenjak kecil sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah sampai 20. Pertama, wujud itu adalah sifat jawaban tentang pertanyaan Tuhan itu ada ataupun tidak. Ketika kita ditanya orang, Tuhan itu ada atau tidak? Jawabannya wujudun, ada. Lantas ditanya lagi, kalau ada, kira-kira kapan Tuhan itu lahir? Orang punya hari ulang tahun, organisasi punya hari ulang tahun, kota punya hari ulang tahun, semua punya hari ulang tahun. Kira-kira hari ulang tahun Allah kapan? Jawabannya qidam. Allah tidak didahului oleh tiada. Tidak tahu kita kapan Allah ada. Jawaban pertama, ada Allah atau tidak? Jawabannya wujud. Jawaban kedua, kapan adanya Allah? Jawabannya qidam. Lantas kapan Allah itu akan berakhir? Semua makhluk di dunia ini ada ending, masa akhirnya. Kita ada ending, ajal. Makhluk-makhluk yang lain juga ada ending. Sehingga mobil, barang-barang elektronik yang diciptakan manusia juga ada masanya akan berakhir. Obat-obat ada masanya akan expired. Makanan-makanan ada masanya akan expired. Semua akan berakhir. Allah kapan berakhir? Jawabannya baqa, tidak akan pernah berakhir. Ketika Allah yakin sudah ada, tidak tahu kapan ada, dan sampai kapan-kapan juga akan ada. Kira-kira bagaimana bentuk Allah? Kita biasa ketika tidak tahu menggambarkan sesuatu yang belum pernah dilihat orang, biasanya kita kasih contoh. Misalnya bapak-bapak sudah pernah umrah, tahu bentuk Ka'bah 4 persegi. Ketika orang yang belum pernah ke sana nanya, bagaimana bentuk Ka'bah? Pasti akan memberi contoh sama seperti kotak 4 persegi. Cuman dia warna hitam, pakai kain dibalut dengan kain warna hitam. Itu kan ditasbih namanya. Tasbih menyerupakan sesuatu yang tidak pernah dilihat orang. Ketika kita memberi penjelasan kepada orang tersebut, biasanya kita menyerupakan dengan bentuk yang lain. Di Aceh ada istilah nama buah cempedak. Di sini buah apa? Cempedak juga. Orang tidak pernah tahu tentang buah cempedak, pasti kita akan menyerupakan dengan buah nangka. Bagaimana buah cempedak? Sama seperti nangka, cuman baunya agak tajam buah cempedak. Jadi kita mentasbih Allah. Ketika kita menanyakan bagaimana bentuk Allah, jawabannya mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu berbeda dengan apapun yang baharu. Sehingga ulama menggambarkan kullu ma khatara bi balika, apapun yang terlintas dalam benakmu tentang Allah, wallahu ala khilafi dzalik. Allah bukan seperti itu. Apapun yang terlintas, misalnya terlintas Allah seolah-olah sama seperti raja, sama seperti tuan agung, sama seperti yang di pertuan agung duduk di atas singgasana. Apapun yang terbesit dalam benak kita, Allah ala khilafi dzalik, Allah bukan seperti itu. Itu keyakinan yang benar. Maka ilmu tauhid itu ada semacam guyonan kalangan kami di pesantren atau di dayah. Tauhid baru benar kalau kita tidak tahu. Artinya Abu Baik mufhum betul. Yang mufhum tak Allah meno Allah medih nya hana betul. Sebab tauhid ini persoalan keyakinan, bukan kita harus tahu bagaimana hakikat Allah. Kemudian setelah kita yakin Allah ada, tidak tahu kapan ada, dan tidak akan berakhir keberadaan Allah, dan Allah tidak menyerupai dengan makhluk, kira-kira di mana alamat Allah? Kalau manusia ada alamat gubernur pendopo, alamat bupati pendopo, alamat Pak Mukim, alamat Pak Camat, semua ada alamat. Alamat Allah di mana? Jawabannya qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih ada dua tafsir. Pertama, la yahtaju ilal mahal wa la yahtaju ilal mukhassis. Itu makna qiyamuhu binafsih. Artinya Allah tidak butuh kepada tempat. Kita butuh pada tempat, ada alamat, ada tempat tinggal. Allah tidak butuh kepada mukhassis. Mukhassis yang menentukan. Saya sebelum dilahirkan orang tua,
Saya termasuk dalam jaid, boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Sama, boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Ketika hari kita lahir, berarti Allah yang menentukan kita ada. Sebelumnya boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Begitu juga anak kita, bagi yang belum kahwin misalnya, bakal apakah kita akan ada anak, ada keturunan nanti suatu saat, boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Ketika sudah lahir, berarti siapa yang menentukan ada? Allah yang menentukan. Tapi Allah tidak butuh kepada zat lain yang menentukan zat Allah. Maka disebut Allah qiyamuhu bin nafsi. Ketika kita terjemah makna qiyamuhu bin nafsi, berdiri dengan sendirinya. Makna berdiri dengan sendirinya, Allah tidak butuh kepada zat yang menentukan zat Allah, dan Allah tidak butuh kepada tempat. Kemudian yang selanjutnya, Allah sudah yakin ada, tidak tahu kapan ada, dan sampai kapan-kapan tetap ada. Berbeda dengan makhluk, dan Allah tidak butuh kepada tempat. Kira-kira zat Allah bagaimana? Bila kita tanya, nak, ada kepala, ada tubuh, ada tangan, terangkai kita. Apakah zat Allah seperti itu? Jawabannya wahdaniyah. Itu sifat yang disebut mulai dari wujud, kidam, baka, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyah. Itu syarat satu zat sebagai Tuhan. Bila tidak memiliki 6 syarat tersebut, bukan Tuhan. Masa Tuhan baik pegai manusia? Masa Tuhan untuk pergi habis mentang harus pergi ke manusia? Jadi harus memiliki 6 syarat tersebut, baru benar-benar zat tersebut Tuhan. Adapun sifat yang lain, ilmu, sama, basar, kalam, kudrah, iradah, itu semua sifat kamalat, sifat untuk kesempurnaan Tuhan, bukan syarat mutlak. Syarat mutlak Tuhan 6 sifat tadi. Adapun sisanya adalah sifat kamalat disebut. Mana sifat kamalat? Sifat untuk Tuhan sempurna. Bukan maksud daripada kelompok Ahlussunnah wal Jamaah membuat istilah sifat 20 membatasi sifat Tuhan. Ini kata mereka. Kata mereka, orang Ahlussunnah itu membatasi sifat Tuhan 20. Padahal Asmaul Husna saja 99. Siapa bilang? Kita tidak pernah membatasi. Kita menyebut sifat-sifat sempurna yang ada pada Tuhan, ditambah sifat-sifat yang menjadi syarat satu zat sebagai Tuhan, totalnya 20. Bukan membatasi 20 itu saja yang ada pada Tuhan, sifat lain tidak ada. Kan maksud tak batasi. Sifat Allah tidak terbatas. Banyak sekali yang disebut 99 Asmaul Husna, itu yang ada penegasan dalam Al-Quran. Sementara yang tidak disebut dalam Al-Quran masih banyak. Jadi sifat 20 itu hanya gambaran kepada jawaban-jawaban yang barangkali timbul meragukan keimanan seseorang mukmin. Maka dibuatlah sifat 20 oleh ulama sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang timbul pada diri kita mungkin. Bukan bermaksud membuat sifat 20 membatasi sifat Allah hanya 20. Ini pemahaman yang keliru. Dulu tidak ada orang yang timbul pertanyaan semacam itu, karena masa-masa awal Islam, umat Islam ketika itu imannya masih kokoh. Maka ulama dahulu tidak perlu membuat sifat 20. Sama juga seperti ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf lahirnya belakangan. Pada awalnya tidak ada nama ilmu tasawuf. Malah kalau bapak ibu buka kitab ulama yang hidup di abad ketiga Islam atau abad keempat, paling nama kitabnya disebut kitab Zuhud. Imam Baihaqi menulis kitab berjudul kitab Zuhud. Imam Ahmad bin Hanbal menulis kitab berjudul kitab Zuhud. Tidak ada nama tasawuf. Tasawuf lahirnya belakangan. Malah seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Syekh Ramadan Buti, yang beliau kemarin dibom sama orang ISIS, beliau ulama Suriah, beliau menyebutkan dalam kitab beliau, tasawuf pada awal-awal Islam hanya substansi, tidak ada nama. Wasara al-an, sekarang tasawuf nama tapi hilang substansinya. Hari ini tasawuf menjadi simbol, sehingga kadang-kadang orang yang mengaku diri tasawuf tidak memiliki esensi tasawuf, tidak memiliki akhlak-akhlak tasawuf.
Jadi tasawuf itu simbol, kita jangan terjebak pada simbol. Sama juga fikih, fikih tidak ada nama pada awal Islam. Di tahun-tahun abad kedua Islam atau abad ketiga, biasanya disebut ilmu halal dan haram. Fikih ini pernah disebut dengan nama ilmu halal wal haram, ilmu yang membahas tentang mana yang halal, mana yang haram. Jadi penamaan fikih itu belakangan. Ini banyak istilah-istilah itu lahir belakangan. Pada awal-awal Islam tidak ada istilah tersebut. Tapi yang perlu diingatkan, istilah tidak ada, materi, substansinya, isinya dari masa Rasulullah sudah ada. Rasulullah sudah mengajar kita untuk menjauhi sifat riya, sifat ujub, yang mana hidup kita penuh dengan wara', zuhud. Tapi masa Rasulullah tidak ada nama tasawuf, tapi isi tasawuf sudah diajarkan. Jadi jangan sampai terjebak pada nama. Ini barangkali nanti kita hidup di daerah yang mungkin mudah masuk ajaran-ajaran yang berbeda. Kadang-kadang mereka mengembangkan isu-isu tidak ada sifat 20. Apain belajar sifat 20? Belajar saja sifat tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid-tauhid lain yang mereka ajarkan. Ini kita jangan terjebak, karena sifat 20 itu penting untuk mengokohkan keimanan kita, agar kita bukan hanya meyakini Tuhan itu ada, tetapi juga membersihkan Tuhan daripada keserupaan, dan juga meyakini Tuhan itu tidak memiliki rangkaian tubuh sama seperti manusia. Maka 5 aspek yang saya sebutkan tadi adalah perkara untuk yang wajib dipenuhi oleh seorang mukmin agar keimanannya sempurna. Kemudian kita sebagai seorang hamba, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah luput daripada 4 hal. Apa 4 hal yang tidak pernah luput dalam keseharian seorang hamba? Ada kalanya dia dalam kondisi nikmat, ada kalanya dia dalam kondisi bala, ada kalanya dia dalam kondisi bermaksiat, ada kalanya dia dalam kondisi beribadat. 4 kondisi tersebut tidak pernah lepas pada seorang hamba. Bisa saja kita sedang hadir majlis taklim, kita sedang dalam ibadat. Bisa saja sebentar lagi sambil pulang kita melakukan maksiat. Bisa saja sampai ke rumah kita mendapatkan nikmat. Bisa saja sampai ke rumah kita kehilangan, mendapatkan musibah dan bala. Jadi 4 kondisi seorang hamba tersebut Allah menuntutkan kita dalam keempat kondisi tersebut agar menghambakan diri kepada Allah. Jadi menghambakan diri kepada Allah bukan dalam saat beribadat saja. Dalam bermaksiat sekalipun kita bisa menghambakan, menunjukkan kita hamba yang sebenarnya kepada Allah. Caranya bagaimana? Tunggu dulu. Pertama, kondisi seseorang sedang dalam taat. Dalam taat bukan serta-merta orang melakukan taat dia telah menghambakan diri kepada Allah, tidak. Ada orang melakukan taat tapi dia sebenarnya bukan menghambakan diri kepada Allah. Banyak, malah ada riwayat-riwayat disebutkan dalam kitab tasawuf, saat kita melaksanakan salat, para malaikat selalu mengatakan kadzabta, bohong engkau. Kita salat dalam salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan engkau kami sembah, kepada engkau kami mohon pertolongan. Mulut kita yang mengucapkan, hati kita tidak pernah terikat dengan Allah. Hati kita tidak pernah menganggap Allah adalah sembahan yang sebenarnya. Kita sering menyembah selain Allah. Kita nggak pernah menyembah selain Allah, hanya menyembah Allah. Kita harus tahu, salah satu tanda orang menyembah adalah cinta. Man ahabba syai'an fahuwa abdullahu. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan menghambakan diri kepada sesuatu tersebut. Percaya atau tidak? Orang yang saking cintanya pada kenderaan, walaupun dia pulang lagi hujan sekalipun, dia akan mati-matian mencuci mobil, terus lap sampai kering. Kadang-kadang mandi sendiri pun lupa kita, saking cintanya kepada kenderaan. Ada orang beli mobil, karena saking cintanya kepada mobil, hujan lebih milih naik motor ketimbang bawa mobil. Jadi untuk puji belah motor, di belah motor bau hujan meo, jak Honda, je bulut draw, sayang melabuh motor. Itu namanya diperbudak oleh harta. Kita mati-matian cari duit,
beli mobil, sayang ke motor. Bau jin miuk, sayang melihop, sayang melabu. Padahal kalau dia dalam buat pakai, tengok kan mati dah. Dia kena pakai aja, baik diperbudak oleh harta. Maka man ahabba syai'an fa huwa abdul lahu. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan menjadi hamba sesuatu tersebut. Hamba harta, apapun yang kita cintai, kita akan menjadi hamba bagi yang dicintai tersebut. Maka makna daripada menghambakan diri kepada selain Allah bukan beribadat kepada selain Allah, bukan nyembah mobil, bukan nyembah harta benda. Maksudnya kita ibadat kepada Allah hanya menjaga rutinitas kewajiban, sementara hati kita lebih terikat kepada yang selain Allah. Itu ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu, malaikat berkata kadzabta, engkau bohong. Jadi bukan dengan tulus hati kita berkata iyyaka na'budu. Bagaimana cara menghambakan diri kepada Allah saat kita dalam taat? Caranya adalah kita menghadapi ibadat taat tersebut dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, dan berkeyakinan bahwa ibadat tersebut atau taat tersebut adalah minnah dari Allah. Apa itu minnah? Anugerah dari Allah. Jangan pernah mengandalkan diri. Mengandalkan diri ketika kita melakukan amal taat atau ibadat disebut ujub. Kita sering mendengar istilah ujub. Apa ujub? Ujub adalah mengandal amal diri kita sendiri. Kalau benar ibadat tersebut gara-gara amal diri kita, orang yang kuat pasti lebih kuat ibadat. Buktinya sebalik. Orang yang bertongkat yang rajin datang ke masjid, orang yang sehat fisik yang jarang datang ke masjid. Itu tandanya ibadat itu anugerah, bukan hasil jerih payah kita, tapi anugerah Allah. Maka ketika datang panggilan azan lah, hayya ala salah, apa yang disuruh jawab sama kita? Kalau azan, lafaz azan yang lain, kita sebagai orang yang mendengar azan mengulang lafaz yang diucapkan muazzin. Tapi ketika lafaz azan hayya ala salah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada hilah dan kekuatan kecuali Allah. Anak orang yang rumahnya samping masjid, satu tembok dengan masjid, azannya corong mid ke kamar dia tinggal, tapi kalau bukan Allah yang menggerakkan, dia pasti enggak akan datang ke masjid. Maka la haula wala quwata illa billah. Kita dalam kondisi taat, bersyukurlah Allah telah menganugerahkan kita untuk melakukan taat dan beribadat kepada Allah. Jangan pernah menganggap itu karena jerih payah kita sendiri, itu karena kemauan keras kita untuk beribadat. Itu disebut ujub. Bagaimana cara menangkal ujub? Imam Syafi'i memberi trik ataupun cara kita dalam menangkal ujub. Pertama, Imam Syafi'i menyebutkan ayya ridha tatlub, ridha siapa yang engkau cari. Itu kita ingatkan. Kita mengandal ibadat kita, sudah sekian banyak ibadat, sudah sekian banyak ibadat sunat, sudah sekian banyak rawatib, sudah sekian banyak tahajud, sudah sekian banyak witir. Kita pertanyakan pada diri kita, ayya ridha tatlub, ridha siapa yang engkau cari. Wa ayya na'imin targhab, nikmat siapa yang engkau inginkan. Wa ayya iqabin tarhab, dan siksaan siapa yang engkau takuti. Jadi bila kita takut kepada siksaan Allah, kita menginginkan nikmat Allah, kita mencari ridha Allah, tidak pantas kita merasa hebat dengan amal ibadat yang sudah kita kerjakan. Maka bentuk penghambaan diri yang totalitas, yang sempurna ketika kita dalam kondisi taat adalah bermujahadah, bersungguh-sungguh, ikhlas, dan menganggap semua ini adalah anugerah daripada Allah, bukan hasil dari upaya kita sendiri. Itu salah satu bentuk penghambaan. Maka manakala kita melaksanakan salat, Imam Ghazali menjelaskan dalam kitab Ihya, kalau kita tidak mampu berlaku khusyuk dari awal takbir sampai salam, usahakan di 3 tempat kita khusyuk. Mana saja 3 tempat tersebut? Pertama, ketika membaca inni wajjahtu wajhi lilladzi fatara samawat, yang artinya aku menghadapkan tubuhku di hadapan zat yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kita setelah membuat pernyataan di hadapan Allah,
inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, kita lebih fokus ke yang lain. Maka Imam Ghazali menganjurkan bila tidak mampu khusyuk dari awal sampai akhir, usahakan saat mengucapkan inni wajjahtu dalam keadaan khusyuk. Itu tempat yang pertama. Yang kedua, ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau salat 4 rakaat di 4 tempat, rakaat pertama, kedua, ketiga dan keempat. Karena semua rakaat kita membaca Fatihah. Saat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu usahakan fokus hati. Jangan hati kita sedang lalai, sedang memikirkan hal-hal lain di luar salat. Kepada Engkau kami sembah, akan Engkau kami sembah, dan kepada Engkau kami memohon pertolongan. Itu usahakan dalam keadaan khusyuk. Kemudian tempat yang ketiga yang dianjurkan Imam Ghazali agar kita khusyuk dalam salat, ketika membaca Assalamualaikum ayuhan Nabi pada duduk tahiyat, apakah tahiyat awal atau tahiyat akhir. Karena Nabi baginda Rasulullah SAW adalah penghubung antara kita dengan Allah. Seandainya bukan karena beliau, Allah tidak akan menciptakan alam jagat ini. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, ma khalaqtul aflaq, aku tidak akan menciptakan alam jagat ini. Penghubung satu-satunya antara kita dengan Allah baginda Nabi Muhammad. Inilah hikmat yang tersimpan kenapa saat malam Mi'raj Nabi Muhammad didampingi oleh Jibril dari Makkah sampai ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril yang dampingi. Tapi kenapa ketika beliau naik ke satu tempat yang telah ditentukan Allah, beliau naik sendiri tanpa lagi didampingi oleh Jibril? Malah pada satu riwayat, seandainya Jibril tetap melewati batas tersebut, dia akan terbakar. Ini hikmat yang tersirat di situ adalah untuk menunjukkan bahawa penghubung antara manusia dan Allah tidak ada yang ketiga, hanya satu, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Itu hikmat yang tersimpan di situ. Maka wajar ketika kita memberi salam kepada beliau dalam keadaan khidmat dan khusyuk. Jadi kalau kita tidak bisa khusyuk, dan jarang orang yang mampu khusyuk dari awal salam sampai akhir. Malah kami ada istilah, kalau ada barang yang hilang, cepat-cepat salat, insya-Allah teringat. Jadi dalam salatnya kasyaf tengok. Ada kunci Honda yang nampak 40 duduk benar, begitu dah sembahyang jelas aja. Mupak aja. Kemudian ada kalanya manusia dalam kondisi maksiat. Manusia dalam kondisi maksiat, dia bisa juga beribadat kepada Allah. Malah ibadatnya wajib, bukan sunat. Caranya bagaimana? Hentikan maksiat, bukan melanjutkan. Itu melanjutkan maksiat baru kira ibadat. Bukan. Orang yang sedang terjatuh dalam maksiat, ibadat yang dia lakukan untuk menghambakan diri secara total kepada Allah, hentikan maksiat dan berjanji, berazam dalam hati tidak akan mengulangi kembali. Kalau ada sangkut paut dengan manusia, minta maaf atau mohon kemaafan kepada yang bersangkutan. Itu bentuk daripada menghambakan diri kepada Allah saat kita terjerumus dalam maksiat. Taubat dan istighfar. Kita hidup di zaman yang banyak dosa, istighfar ini menjadi amalan yang diutamakan. Rasulullah yang 14 abad lalu beliau hidup, masih dalam zaman yang sangat baik, beliau setiap hari 75 kali istighfar. Malah ada riwayat 100 kali. Istighfar itu bukan berfungsi sebagai upaya untuk memohon keampunan dosa. Ada juga istighfar sebagai bentuk untuk menaikkan derajat. Rasulullah beristighfar bukan karena beliau berdosa, tetapi untuk meningkatkan derajat. Kenapa kita yang meyakini penuh dengan dosa malas beristighfar? Inilah talbis iblis namanya. Kita selalu ditipu oleh iblis, dijauhkan kita daripada istighfar. Bukan hanya di situ, dibisikkan kamu suci, kamu tidak berdosa, ngapain istighfar? Istighfar itu hanya untuk orang-orang berdosa. Kalau kamu istighfar seolah-olah kamu mengakui kamu berdosa. Rasulullah tidak berdosa saja beristighfar. Ketahuilah dalam sebuah hadis, dan banyak sekali riwayat-riwayat hadis yang menyebutkan istighfar itu memiliki 3 faedah, maaf. Pertama, man lazamal istighfar, barang siapa bermulazamah istighfar, kata Rasul,
Mulazamah yang maksud di situ dibaca istighfar secara kontinu. Baik mina sama dia rumah itu, mina kanduri saja mina istighfar. Mina hana baca istighfar. Orang yang bermulazamah istighfar, pertama akan Allah berikan jalan keluar daripada kesempitan. Yang kedua, Allah hilangkan kesusahan. Yang ketiga, Allah beri rezeki min haitsu la yahtasib, dari tempat yang tidak dia sangka. Rezeki yang dimaksud di situ bisa rezeki maknawi, bisa rezeki hissi. Rezeki maknawi termasuk ilmu. Kita dapat ilmu, itu rezeki maknawi. Kita dapat ketenangan batin, itu rezeki maknawi. Apain banyak harta tapi kita membuat kita susah. Yang dulu ada salah seorang yang memiliki harta banyak di tempat kami. Dia beli Mercedes, itu sekitar tahun 90-an. Masa baru awal-awal mau konflik di Aceh. Beliau seorang punya tambak udang. Ketika itu udang sangat menjanjikan. Beli mobil sedan Mercedes tidak sampai 1 bulan. Karena saking tidak tenang beliau, karena tidak memiliki garasi khusus, beliau parkir mobil di teras rumah dekat dengan pagar samping lorong. Sampai-sampai beliau tidur di mobil. Tidur dalam mobil. Libla motor mewah, anak hilang gama, apa hilang motor malam, nyandung susah, libla motor. Akhirnya beliau jual mobil tersebut. Nyamban mikat hat dengan harta. Ya realita, bukan kisah dibuat-buat. Jadi istighfar tersebut memberikan kepada kita 3 perkara, tapi syaratnya harus bermulazamah. Mulazamah maksud di sini harus dibaca kontinu. Paling kurang ya 100, 300 kali dah sehari, 200 atau 100 kali. Tiap hari kita baca. Pertama, Allah hilangkan kesusahan. Kenapa berfaedah menghilangkan kesusahan? Karena punca susah adalah karena maksiat. Kita berbuat maksiat itu adalah punca Allah memberikan kita kesusahan. Dengan beristighfar Allah ampuni dosa, maka hilanglah kesusahan. Kesempitan hidup yang kita hadapi juga hilang dengan sebab kita memperbanyak istighfar. Juga Allah beri rezeki dari tempat yang tidak kita sangka-sangka. Ada sebuah kisah menarik yang disebutkan dalam kitab Imam Ahmad bin Hanbal, ulama yang menjadi pendiri mazhab Ahmad bin Hanbal atau mazhab Hambali. Beliau tinggal di Baghdad. Pada satu malam beliau mengunjungi kota Kufah. Dahulu kalau kita mengunjungi satu daerah, mungkin tidak ada hotel seperti sekarang, pasti yang kita cari masjid. Orang Islam kemana-mana kalau pergi ke tempat orang lain merantau, pasti yang dia cari masjid dulu. Yang minta masjid dia mengenapa arah roh tu tahu, Raja Umon. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal dia datang ke Kufah di tengah malam karena tidak ada saudara di sana. Terus beliau ke masjid. Pas masjid mau tutup. Akhirnya marbot yang menjaga masjid meminta Imam Ahmad untuk keluar dari masjid. Beliau keluar ke teras. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal seorang ulama karismatik, ulama besar yang memiliki murid sangat banyak. Cuma dahulu nggak ada poster, nggak ada gambar. Kita hanya mendengar nama saja tapi tidak tahu wajah orangnya. Jadi akhirnya yang bersangkutan memaksa mengusir Imam Ahmad keluar dari masjid karena masjid mau dikunci. Malam sudah larut. Imam Ahmad terjatuh karena ditolak, diseret-seret, terjatuh di depan sebuah warung di mana yang punya warung sedang membuat adonan roti martabak, roti canai. Jadi yang punya sama yang punya warung ini disuruh masuk Imam Ahmad. Setelah Imam Ahmad masuk ke warung tersebut, beliau memperhatikan si yang punya warung sedang mengucapkan istighfar. Jadi dia sambil buat adonan roti, mulutnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ditanya sama Imam Ahmad, sejak kapan kamu memperbanyak istighfar? Sejak aku buka warung. Karena Imam Ahmad orang alim, tahu faedah istighfar. Terus dia tanya lagi sama yang punya warung tadi, apa yang kau dapatkan dari engkau membiasakan diri membaca istighfar? Semua aku dapatkan kecuali satu. Apa satu? Ingin sekali hati ingin berjumpa dengan Imam Ahmad. Itu yang dia sampaikan. Apa jawaban Imam Ahmad sambil menangis? Ternyata yang menyeret aku dari masjid ke sini gara-gara istighfar engkau. Jadi inilah salah satu bukti yang disebut dalam berbagai kitab. Hikmat terbesar daripada istighfar itu bisa mengantarkan hajat dan keinginan kita.
Kadang-kadang hajat dan keinginan yang tidak pernah kita gambar sekalipun bisa makbul karena kita sering-sering membaca istighfar. Jadi jangan pernah menganggap istighfar itu hanya buat orang yang berdosa. Akibatnya kita menganggap diri tidak berdosa, tidak perlu istighfar. Ada juga diberi gambaran oleh sebagian ulama, istighfar ini ibarat sabun, salawat ibarat minyak wangi. Jadi orang banyak salawat tapi tidak istighfar, sama seperti orang mandi doang pakai minyak wangi, nggak pernah pakai sabun. Orang yang istighfar saja tidak salawat, berarti dia mandi pakai sabun, nggak pernah pakai minyak wangi. Kira-kira mana lebih bagus? Minyak orang nak mana hana buat sabun ke pakai minyak wangi to, nyan baking geroi, minyak wangi geroi. Maka perlu istighfar. Istighfar juga harus ada, jangan meninggalkan istighfar. Kemudian kondisi yang ketiga manusia yang tidak pernah lepas, yaitu kondisi dalam nikmat. Apapun yang membuat kita senang dan yang membuat kita bahagia, itu namanya nikmat. Apapun yang membuat kita susah dan menderita, itu namanya musibah ataupun bala. Manusia tidak bisa lepas daripada hal itu. Sekarang dalam detik ini dalam kondisi nikmat, barangkali detik berikutnya dalam kondisi bala ataupun musibah. Dalam kondisi nikmat, bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah? Ini banyak orang lalai. Dalam kondisi nikmat, kadang-kadang kita lupa menghambakan diri kepada Allah. Simple sekali cara menghambakan diri kepada Allah dalam kondisi nikmat, itu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Apa makna syukur? Mempergunakan nikmat tersebut kepada jalan yang diridainya. Itu kuncinya. Memang simple kita ngomongkan, tapi sulit untuk kita praktekkan. Jadi bersyukur dan bersikap pemurah terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, itu adalah bentuk menghambakan diri ketika kita dalam kondisi menerima dan menghadapi nikmat-nikmat yang Allah berikan. La in syakartum la azidannakum. Jika benar-benar kalian mensyukuri nikmat, benar-benar akan aku tambah. Jadi penyebab bertambahnya nikmat itu karena mensyukuri. Maka sebagian ulama mengatakan syukurul ilmi al-amalu bihi. Orang yang sudah memiliki ilmu, bagaimana cara mensyukuri ilmu itu? Kita sudah ikut pengajian. Bagaimana cara mensyukuri ilmu yang telah Allah berikan ketika kita mengikuti pengajian? Cara mensyukuri ilmu itu mengamalkannya. Amalkan ilmu itulah bentuk syukur ilmu. Cara mensyukuri harta yang Allah titipkan, kita berikan kepada orang yang butuh harta kita. Dan perlu diketahui, amal terbaik seseorang menurut anugerah yang Allah berikan kepada orang tersebut. Tidak semua amal terbaik sama hamba Allah manusia ini. Misalnya orang kaya, apa amal terbaik? Bukan berpuasa. Amal terbaik orang kaya menginfakkan sebagian hartanya kepada orang yang butuh. Amal terbaik seorang penguasa bukan salat sunat, bukan puasa Senin Kamis. Kita bangga punya bapak bupati, punya wali kota puasa Senin Kamis, rajin salat jamaah. Tapi tempat-tempat maksiat dibiarkan, tidak dibuat perda. Jadi amal terbaik seseorang menurut anugerah yang Allah berikan ke dia. Ini ada sejarah dalam kitab Imam Bishr Al-Hafi. Pernah dengar Imam Bishr Al-Hafi, salah seorang ulama salaf. Beliau juga guru spiritual daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Ada orang menyebutkan, memuji seorang orang yang kaya, dipuji di depan Imam Bishr Al-Hafi. Apa katanya? Si kaya itu orangnya paling saleh, tiap hari dia berpuasa. Apa jawaban Imam Bishr Al-Hafi? Itu bukan orang kaya, orang miskin halnya. Dia meninggalkan tugasnya, mengambil tugas orang. Puasa itu tugas orang miskin, karena nggak ada makanan dia makan, maka dia puasa. Orang kaya tugas utamanya bukan puasa, tetapi menginfakkan harta. Orang yang punya ilmu, tugas utamanya berikan ilmu, nasyrul ilmi, berikan ilmu kepada orang lain. Orang yang memiliki kekuasaan, tugas utamanya manfaatkan jabatan dan kekuasaan untuk menolong agama Allah. Ya kan, na bupati, na wali kota, puasa tiap Senin Kamis, tahajud tiap malam, tempat-tempat kafe-kafe maksiat bebas. Hana pernah membuat perda untuk melarang. Ini bukan memanfaatkan jabatan untuk menolong agama Allah. Jadi lebih untuk beramal secara pribadi.
Kita tak menumpang wali hana ke tengah sembahyang duha. Mendaja datuk hana tengah baca Yasin kalau gatruk Nabi Abilam. Itu bukan seorang pejabat yang baik. Pejabat yang baik manfaatkan jabatan yang lagi dititip sama Allah untuk membela agama Allah. Buat perda, buat aturan untuk menolong balai pengajian, menolong masjid, menolong tempat tahfidz, menolong tempat-tempat pendidikan agama. Yang baru kira amal terbaik. Jadi amal terbaik ini jangan dipukul rata semua, beda-beda. Beda orang tergantung anugerah yang Allah berikan. Itulah amal terbaik. Kemudian yang terakhir, saat kita menghadapi bala atau musibah, bagaimana sikap kita dalam menghambakan diri kepada Allah? Caranya adalah dengan bersabar. Karena dengan bersabar kita juga sedang beribadat hakikatnya kepada Allah. Malah pernah saya baca dalam satu riwayat sebuah hadis, ketika Allah sudah mempersiapkan syurga sebagai tempat kita di akhirat, sementara amal ibadat yang kita jalankan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan surga tersebut, Allah akan menguji kita dengan bala dan musibah. Sehingga kalau kita sabar atas bala dan musibah tersebut, kita mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan tempat yang telah dipersiapkan. Jadi artinya bala dan musibah yang Allah berikan itu adalah yang terbaik buat kita. Barangkali kita kurang salat sunat, barangkali kurang amal saleh, maka Allah uji kita dengan cara yang lain agar kita berhak menempatkan tempat yang telah dijanjikan Allah. Sabar adalah satu-satunya cara menghambakan diri kepada Allah saat kita dalam kondisi menghadapi bala dan musibah. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana cara membedakan ketika datang musibah dalam satu kampung? Bisa jadi kepada si A itu adalah hukuman Allah, bisa jadi kepada si B itu adalah untuk Allah angkatkan derajat, bisa jadi kepada si C itu adalah ujian. Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau menyebutkan ada 3 cara membedakan. Apabila engkau bersabar, maka bala itu adalah ujian dari Allah. Apabila engkau berkeluh kesah dan mengadu kepada manusia dan membuat engkau semakin jauh daripada Allah, maka bala itulah hukuman Allah di dunia, sambil menunggu hukuman di akhirat kelak. Apabila engkau ridha, senang dengan bala yang Allah berikan, maka itu adalah bentuk Allah meningkatkan derajat dan meninggikan derajat. Tapi ini yang terakhir hanya dimiliki para nabi, rasul dan para waliullah. Mereka ketika datang bala dan musibah langsung ridha, senang. Tetapi yang banyak dimiliki oleh muslim atau orang mukmin biasa, ketika datang bala dan musibah, kita mungkin berkeluh kesah, trauma dan segala macam, tapi ujung-ujung kita bersabar. Itu yang baik. Ada juga sebagian yang trauma sampai tingkat jauh daripada Allah, sampai daripada tingkah anak sembahyang lina, panutung gede ke anak sembahyang li mufiji anajak li rawa anajak li, yang berarti balanya adalah hukuman. Jadi jangan dianggap semua bala yang Allah turunkan itu ujian. Kita tidak pernah salat, tidak tahu kemana arah kiblat. Masa orang nggak pernah ikut belajar tiba-tiba dapat ujian? Nggak pernah masuk lokal, nggak pernah daftar sebagai siswa, nggak pernah daftar sebagai santri, tiba-tiba ke ujian. Ilung ke ujian akhir nasional. Ikulah anak demong. Anak mungkin, mana mungkin ikhlas menyoh anak demong la lokal. Anak pernah belajar, anak mungkin ikhlas. Jadi orang yang tidak pernah menjalankan ibadat tiba-tiba dapat ujian atau malapetaka, itu jangan dianggap ujian, itu hukuman Allah. Allah memberi ujian, malah yang paling berat ujian Allah berikan kepada orang yang paling dekat kepada Allah, para nabi dan para rasul. Itulah 4 kondisi hamba, di mana dalam 4 kondisi tersebut kita masih bisa menghambakan diri kepada Allah secara totalitas, cuman tergantung kondisi masing-masing daripada 4 kondisi tersebut, dan itu baru mungkin kita lakukan ketika kita memiliki ilmu. Kalau kita tidak memiliki ilmu, tidak pernah hadir majlis taklim, tidak pernah mendengar nasihat daripada guru-guru, kita tidak akan tahu bagaimana bersikap dalam menghadapi segala ujian dan cobaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, semua bisa menjadi nilai ibadat. Jadi jangan pernah menganggap ibadat itu hanya ketika kita datang ke masjid. Jangan pernah menganggap ibadat itu ketika kita membuka Al-Quran, kita datang ke Makkah untuk melaksanakan ibadat haji dan umrah.
Malah dalam pandangan ulama-ulama sufi, semakin ibadat itu kita anggap sepele, semakin meningkatnya keikhlasan kita di mata Allah semakin bernilai. Karena di mata Allah bertolak belakang dengan pandangan kita. Kalau kita menganggap satu ibadat tersebut hebat, ini di sisi dalam pandangan Allah ibadat itu sepele. Banyak sekali sejarah disebutkan dalam kitab ulama-ulama dahulu ketika meninggal, para sahabat dekatnya bermimpi. Mereka bertanya dalam mimpi, bagaimana kamu mendapat ridha Allah? Aku mendapat ridha Allah bukan gara-gara hajiku, mendapat ridha Allah bukan gara-gara puasaku, mendapat ridha Allah bukan gara-gara ibadat salat sunatku tengah malam, tapi mendapat ridha Allah gara-gara amal yang sepele. Contoh Imam Ghazali. Imam Ghazali bukan karena suluk beliau sampai 120 hari, bukan karena beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin, bukan karena itu beliau mendapat ridha Allah, hanya gara-gara membiarkan seekor lalat yang hinggap di pena beliau ketika beliau menulis kitab. Hinggap seekor lalat menghisap tinta. Dulu tinta kan pakai tinta model celup-celup, dibiarkan sama Imam Ghazali, gara-gara itu beliau mendapat ridha Allah. Kita baru tahu dengan sebab apa kita dapat ridha Allah setelah kita mati. Sebelum mati tidak ada manusia yang tahu kecuali Allah yang mewahyukan sendiri kepada Rasul. Ini zaman nanti mantana Rasul ni berdepu oleh Allah pada Rasul, pegah bak si pulang liat. Janji urang ya kagerida oleh Allah ke ampun dosa. Kan banyak kita baca di sejarah-sejarah kan. Sekarang tidak ada lagi Rasulullah. Tidak ada manusia yang bisa tahu kecuali orang yang dibukakan hijab mata batinnya oleh Allah. Umumnya tidak ada yang tahu dengan apa kita mendapat ridha Allah. Sebab kalau Allah kasih kepastian kita mendapat ridha dari Allah dengan satu-satu amal ibadat, kita pasti akan mengerjakan amal ibadat itu saja. Yang lain semua kita tinggalkan. Misalnya dia ada depu dapat ridha Allah dengan bersedekah. Sedekah mana ni? Dia buka jam dia anda tim. Buka puasa anda tim, buka pula jam majlis taklim majlis zikir anda tim. Sedekah anda. Karena ada depu ridha Allah dengan bersedekah. Contoh lain Asyibli. Asyibli salah seorang ulama dari kalangan salafus saleh. Beliau hidup di abad ke-3, abad 3 dan ke-4 Hijriah. Tinggal di Baghdad. Ketika beliau meninggal, ditanya sama kawannya dalam mimpi, dengan apa kamu dapat ridha Allah? Jawabannya, gara-gara satu malam aku pernah menyelamatkan seekor kucing. Di malam yang sangat dingin, ada seekor anak kucing diambil oleh Imam Syibli, dimasukkan dalam baju jubahnya, sehingga anak kucing tersebut terselamatkan dari hawa dingin yang sangat sangat ekstrim di malam hari. Selamat anak mian karena kagu pasau hangatkan dalam baju jubah Imam Syibli. Mungkin beliau tidak pernah terbayangkan bahwa itu adalah amal terbaik. Misalnya kita lalu di satu tempat, kita ambil duri agar tidak terinjak pada orang lain. Kan nggak ada orang yang ketika mengambil duri kita buang ke tempat lain. Sebelum kita ambil duri, kita ambil Facebook dulu, kita buat secara langsung pura-pura tengah buah durhana. Karena kita menganggap itu amal biasa, amal yang bukan menjadi kebanggaan. Tapi orang naik haji umrah itu satu kebanggaan, karena jarang orang bisa datang ke sana. Kita mungkin berbangga-bangga, kita posting. Jadi amal ibadat yang semakin kita anggap hebat, semakin kita anggap agung, itu di mata Allah rendah. Tapi sebaliknya amal ibadat yang kita anggap rendah, tapi dengan keikhlasan kita kerjakan, itu yang dianggap agung oleh Allah. Maka kita hati-hati, jangan hanya memadakan, jangan hanya memadai, mencukupkan dengan amal-amal ibadat yang kita anggap hebat dan amal-amal ibadat yang besar, sementara kita abaikan ibadat-ibadat kecil yang kita anggap sepele. Barangkali dengan sebab ibadat yang kecil kita anggap sepele, itu kita mendapatkan ridha